Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah semua kita dalam keadaan sehat-sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang cara semai adenium, biji adenium, cara semainya. Ini kita semai dengan menggunakan kokopit, medianya di bawahnya media tanah dan ada juga media sekam bakar di atas. Jadi ada berapa lapis. Lapis paling bawah sekam bakar, kemudian bisa juga sekam mentah, kemudian di atasnya sekam kemudian media tanah atau kompos yang sudah kita olah, kemudian di atasnya kita kasih lagi sekam bakar, dan kemudian paling atas kita kasih kokopit. Ini cara yang saya gunakan. Nah, nanti kita akan bisa tunjukkan hasil-hasil yang sudah kita semai. Oke saudaraku, saya lanjut. Ini tadi sudah saya ada sebagian sudah saya semai, dan di sini juga akan saya semai dengan cara kita mengatur bagaimana posisi-posisinya sehingga nanti pertumbuhannya cukup bagus. Oke saudaraku, saya mulai dari pinggir. Nah, ini kita susun sesuai dengan yang kita mau. Artinya bisa juga agak rapat, bisa juga agak renggang, tergantung banyaknya bibit yang kita harus semai, karena kita butuh juga supaya media tidak terlalu banyak kita gunakan. Dan ini semai secara kolektif. Bisa juga kita semai untuk satu polybag kecil-kecil, bisa juga, atau sistem polybag, terserah kita maunya bagaimana, tapi saya menggunakan sistem kolektif. Kenapa? Karena nanti ini kita akan sungkup lagi, kita sungkup supaya terjaga kelembabannya. Jadi kelembaban yang sudah ada ini terjaga dengan menggunakan sungkup nantinya. Oke, kita lanjut. Kita atur sedemikian rupa. Ini agak cukup lama. Ya, diikuti terus saudaraku, nanti kita akan tunjukkan hasilnya yang sudah berhasil. Bahkan sudah ada yang kita letakkan di pot per pohon. Kita letakkan, dan nanti kita akan rencana memberi harga standar yang paling rendah, yaitu harga Rp5.000. Sebetulnya video kemarin juga ada saya buat tentang video itu, tapi cara semaian tidak ada. Dan ini saya ingin jelaskan tentang cara semai ini. Bisa kita rendam dulu, bisa juga kita langsung saja. Kalau saya biasanya tidak pernah rendam, kebanyakan saya langsung saja. Cuma agak sedikit bibit ini memang agak sedikit lama, kadang-kadang juga berpengaruh, tapi mudah-mudahan tidak ada masalah karena tetap saya jaga kemarin penutupnya supaya tidak terbuka. Yang sudah berhasil itu temannya, bibit itu datang temannya, artinya bersamaan kurang lebih waktunya datang. Namun ini lambat saya semai karena terlalu banyak kegiatan yang lain. Ini karena saya pakai tangan agak sulit saudara ya, tapi lebih bagus kalau kita pakai menggunakan pinset ya. Jadi kalau ada pinset Anda bisa gunakan pinset yang itu dari besi. Ini saya pakai tangan saja, jadi kadang-kadang kita pegang ya bisa lepas. Kalau pinset kan kecil sesuai dengan ukuran biji ini. Oke, kita ikuti terus. Bisa di pause dulu man, kalau terlalu lama. Oke saudaraku, ini sudah tinggal sedikit, tinggal berapa menit lagi untuk sampai penuh.
Sepertinya sudah habis. Yang agak jarang kita tambal. Sepertinya cukup. Kita kembalikan lagi yang sisa yang di tangan untuk masuk ke dalam sini. Ya. Oke, ini kita simpan lagi yang sisa ini dengan rapat. Ya, supaya tidak terjadi kerusakan daripada bibit ini. Kemudian setelah kita sudah kita atur seperti ini, tinggal kita tutup. Nah, ini kalau di polybag agak rawan, dia bisa gerak kembali karena ini bisa tersentuh. Dia beda dengan ini, dia tidak, makanya lebih bagus kalau kita menggunakan pot daripada polybag. Oke, kemudian kita siram kita lapisin dengan kokopit dengan tipis sekali. Yang penting tertutup sedikit supaya terjaga kelembabannya juga. Nanti itu kita siram, jadi tidak mengalami kekeringan. Kalau dia terbuka bisa agak kering. Nah, ini sudah tertutup, nanti tinggal kita siram. Kemudian yang satu ini kita selesaikan dulu, baru kita semprot lagi dengan air supaya basah kembali. Karena ini kokopitnya agak kering yang di atas ini. Jadi supaya rata harus tangan kita gerak-gerakkan supaya jatuhnya merata. Ya. Sebagaimana kalau kita menyemai bibit bayam atau bibit sawi supaya tumbuhnya merata. Oke. Itu sudah selesai. Tinggal satu ini. Nah, kalau sudah kita tutup, sudah tidak gerak lagi nantinya. Ya, kuranglah. Ini pot yang lebih bagus untuk tempat penyemaian. Kalau terlalu tebal, susah dia mengangkat media di atasnya. Jadi memang harus kita kasih tipis. Ini disemprot, nanti kita lihat lagi. Kalau dia masih ada muncul lagi, kita tutup lagi sedikit. Nah, cara nyemprotnya kita pakai semprotan yang membuka, bukan yang, kalau ini kan kita putar ke kanan, dia akan menjadi kencang dan dia hanya arah satu arah. Kalau ini dia arahnya banyak, jadi tidak merusak media. Ya. Nah, macam ini sudah kelihatan lagi, ada nampak lagi nih, kita tutup lagi supaya tidak terlalu. Baru kita semprot lagi sampai merata, sampai tertutup semuanya. Ini ada lagi nampak kelihatan setelah kita semprot. Ini ada juga ini. Kita tutup semuanya. Ini kelihatannya sudah basah semua, sudah tertutup. Kemudian yang satu ini. Ya, untuk teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Ya, di komen, kemudian di like. Saya jarang-jarang meminta untuk subscribe. Mudah-mudahan teman-teman yang yang nonton ini dengan permintaan saya untuk subscribe, di subscribe.
karena saya jarang sekali meminta untuk di subscribe tuh dalam video-video yang lainnya. Oke saudaraku, sudah selesai kita siram, tapi ada lagi masih kelihatan. Kita tutup kembali, kita ratakan lagi. Ya, sudah selesai. Masih ada juga kelihatan, nanti kita ulang lagi. Kita usahakan tertutup supaya tidak cepat kering, karena kalau dia bisa kering, tapi dia ini pun juga nanti kita sungkup, jadi lebih terjaga. Oke. Sudah selesai, tinggal kita sungkup. Kemudian plastik penyungkupannya, yang pasti untuk sungkupan terserah, mau plastik hitam, mau plastik putih, mau plastik apa saja, merah, terserah sungkupannya. Sungkupan itu hanya untuk, maksudnya untuk menjaga kelembabannya supaya tidak mudah kering. Nah, oke saudaraku, saya tunjukkan hasil yang sudah kita semai beberapa hari yang lalu, cukup banyak. Contohnya seperti ini. Ya, jadi sudah bisa dan cukup banyak nih ya. Kemudian tuh yang lain-lainnya bisa dilihat, cukup banyak ya. Nah, kemudian tuh semua. Kemudian kemarin kita sudah ada sebagian, kita ini sudah sebagian kita taruh di polybag per biji. Artinya semaian tadi itu yang kita semai secara kolektif, kita sudah mulai pindahkan ke sini dengan menggunakan sekam mentah dengan media tanah campur sudah kompos yang sudah jadi. Kemudian kita letak dalam polybag yang ukuran kecil sekali. Ini ukuran 9 kali 15 kalau nggak salah. Jadi ini maksudnya untuk kita menggunakan polybag kecil karena kita ingin melakukan penjualan yang semurah mungkin, yaitu dengan harga Rp5.000. Insya Allah semua siapa saja bisa terjangkau untuk membeli ini Rp5.000 dengan mengajarkan bagaimana cara berinvestasi dengan modal yang sangat minim. Jika orang berinvestasi ini hanya dengan modal Rp5.000 dan dalam 3 tahun bisa mencapai harga Rp300.000, artinya suatu investasi yang luar biasa. Jadi Rp5.000 bisa mengalami kelipatan sampai Rp300.000 insya Allah. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu sudah saya buktikan. Artinya saya hanya tidak bisa menunjukkan yang harga adenium yang bisa mencapai harga Rp300.000. Jadi Rp5.000 ini adalah satu investasi yang sangat kecil, namun kelipatannya yang sangat luar biasa. Saya pikir persentasenya luar biasa. Dalam 3 tahun bisa mencapai harga Rp300.000 atau minimal Rp200.000 bisa, boleh jadi. Jadi ini bukan saya hanya mengada-ngada, dan itulah faktanya. Karena adenium ini semakin mahal, semakin lama kita pelihara, semakin nilainya naik. Bahkan harga dari harga itu bukan terbatas sampai harga 300, bahkan bisa sampai jutaan, bahkan lebih dari jutaan. Nah, itu adenium. Tergantung kita untuk mengelolanya. Nah, ini investasi dari Rp5.000. Mengapa saya buat dengan satu polybag kecil ini? Karena semua orang bisa terjangkau. Jadi nanti kalau orang datang ke sini, dia bisa membeli dengan harga Rp5.000. Paling istilahnya bahasanya coba-coba dulu untuk nanam adenium. Adenium adalah tanaman sepanjang masa, tidak pernah dimakan zaman, dan estetika bonggolnya cukup luar biasa karena memiliki bonggol yang besar. Tinggal kreativitas nanti kita setelah itu nanti bisa kita kombinasikan beberapa warna. Karena ini juga bisa kita grafting, sambung dengan sambung pucuk dengan adenium impor.
Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, bukan hanya sekedar caranya tadi, tapi saya titipkan sebagai edukasi untuk berbisnis di sini dengan investasi yang sangat kecil. Oke saudaraku, itu saja mungkin video saya pada pagi hari. Mudah-mudahan bisa memotivasi, bisa menginspirasi dan mengedukasi. Sebagaimana maksud video ini selalu ingin hadir dengan menampilkan suatu pembelajaran. Oke saudaraku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.